Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa Septiani, NIM 2106010125. Jadi aku bakal jelasin beberapa materi yang udah dijelasin nih sama Bu Imas kan. Jadi yuk simak bareng-bareng. Jadi pengertian manajemen pemasaran itu menurut Philip Kotler ya adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Manajemen ini juga bergantung pada rancangan organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Kalau udah bahas pengertian, pasti lanjutnya itu fungsi nggak sih? Fungsi dari manajemen itu apa sih? Fungsi dari manajemen pemasaran itu banyak ya sebenarnya. Jadi aku bakal jelasin beberapanya aja. Yang pertama itu pembelian, penjualan, pengangkutan, penggudangan, pembelanjaan, standarisasi, grade, dan penanggungan resiko. Nah itu tuh udah fungsinya. Selanjutnya yang bakal aku bahas itu kalau udah berkaitan sama manajemen pasaran pasti bakal ketemu sama 4P dan 7P. Jadi yang pertama tuh ada produk. Produk tuh apa sih? Jadi produk itu barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar untuk dikonsumsi oleh konsumen sesuai permintaan dan kebutuhan si pasar ini kan. Terus yang kedua ada place atau tempat. Tempat itu sangat penting untuk kita yang namanya berbisnis ya. Jadi tempat itu kan strategis atau tidaknya kan sesuai pemilihannya kan. Jadi kalau semakin strategis tempatnya ya semakin banyak juga kita mendapat keuntungan gitu. Terus yang ketiga promotions. Promosi itu berkaitan dengan cara memasarkan produk dan analisis media apa yang terbaik untuk menyalurkan promosi. Tujuan dari promosi itu apa sih? Jadi yang pertama itu menemukan dan menarik konsumen baru. Yang kedua mengumumkan produk baru yang akan kita rilis nih. Terus yang ketiga ada memberitahu informasi peningkatan kualitas produk yang kita miliki. Yang keempat ada price atau harga, yaitu sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh si konsumen untuk membayar produk atau jasa yang sudah dia terima gitu. 4P udah nih. Kita lanjut ke 7P. 7P itu berkelanjutan dari 4P. Jadi langsung yang kelima gitu ya. Yang kelima itu ada physical evidence atau tampilan fisik. Bentuk tampilan fisik kan menjelaskan nih bagaimana citra atau nilai perusahaan dan dalam pandangan konsumen dan calon konsumen. Yang keenam ada people atau orang, yaitu sumber daya manusia yang kita hire untuk menjadi karyawan kita gitu. Itu kan sangat penting untuk kemajuan dari si perusahaan tersebut ya kan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu proses bagaimana cara perusahaan memproduksi produk, menyalurkan produk kepada konsumen serta melakukan layanan jual beli. Kalau udah ngejelasin tentang manajemen pemasaran pasti bakal lanjut sama riset pemasaran. Jadi riset pemasaran itu apa sih? Jadi riset pemasaran atau marketing research adalah sebuah proses yang perlu dilakukan sebelum memulai bisnis maupun usaha. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan. Proses yang ada meliputi pengumpulan data, observasi, serta pengolahan data yang ada pada objek penelitian di dunia pemasaran. Tujuan riset pemasaran tuh apa sih? Untuk apa riset pemasaran? Kenapa kita harus meriset dalam pemasaran gitu? Yang pertama itu ada evaluating, bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya. Yang kedua ada understanding, bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa feedback atau masukan dari konsumen adalah hal yang penting untuk evaluasi kita ke depannya gitu loh. Yang ketiga ada predicting, bertujuan untuk memprediksi pasar. Dan yang terakhir, yang keempat, controlling, bertujuan untuk menjaga setiap proses bisnis yang tengah berjalan dan dilakukan secara reguler untuk mengatasi zero defect. Ada juga nih peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Yang pertama itu menciptakan ide, yang kedua variasi pilihan ide, yang ketiga mempermudah pengembangan konsep, yang keempat pengembangan dan strategi pemasaran, yang kelima mengembangkan produk, dan yang keenam tes pasar bertujuan untuk komersial. Apa aja sih langkah dasar untuk memulai riset pemasaran gitu? Yang pertama itu ada rumusan masalah, yang kedua desain riset pemasaran, yang ketiga merancang metode pengumpulan data,
Yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Dan yang terakhir, menyusun laporan riset. Materi selanjutnya yaitu ngebahas tentang promosi dan strategi komunikasi pemasaran. Apa sih yang dimaksud sama promosi dan strategi komunikasi pemasaran? Yaitu adalah bagian penting dari upaya pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Promosi itu dapat berupa iklan, promosi penjualan, sponsor, publisitas, dan kegiatan pemasaran lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Ada juga nih contoh dari promosi dan komunikasi pemasaran. Yang pertama itu ada iklan, yang kedua promosi, yang ketiga sponsorship, yang keempat publisitas, dan yang kelima itu komunikasi langsung. Contoh iklan itu apa sih? Jadi dari media cetak, televisi, radio, dan media online. Contoh dari promosi itu nih ada diskon dan hadiah gratis untuk konsumen yang sudah membeli. Apalagi untuk konsumen yang sering repeat order gitu. Manfaat dari promosi itu apa sih untuk perusahaan kita gitu? Yang pertama itu meningkatkan kesadaran merek, yang kedua itu memperluas jangkauan pasar, yang ketiga memahami karakteristik produk atau jasa, yang keempat menentukan tujuan promosi, dan yang terakhir itu atau yang kelima menentukan target pasar. Nah, materi selanjutnya nih masih berkaitan sama promosi, tapi kita sekarang bakal bahas pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital itu apa sih? Jadi pemasaran digital itu adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Kelebihan dari pemasaran digital yang pertama itu ada lebih terjangkau, yang kedua lebih mudah terukur, yang ketiga lebih efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Kalau udah ngebahas kelebihan pasti ada juga dong kekurangannya ya kan. Jadi kekurangan dari pemasaran digital yang pertama itu persaingannya sangat tinggi. Yang kedua itu ketergantungan dengan teknologi. Dan yang ketiga, keterbatasan pengalaman pelanggan. Manfaat dari pemasaran digital tuh apa sih sebenarnya? Jadi manfaatnya itu memperluas jangkauan pasar, targeting lebih akurat, pengukuran yang lebih akurat juga, mengurangi biaya, meningkatkan interaksi dan keterlibatan, dan meningkatkan brand awareness. Contoh produsen yang menggunakan pemasaran digital tuh apa aja sih? Jadi ada Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak. Itu sebenarnya masih banyak lagi ya guys. Terus ada juga hambatan pemasaran digital nih, di antara lain yang pertama persaingan yang ketat, yang kedua teknologi, yang ketiga biaya, yang keempat perubahan algoritma, yang kelima keterbatasan target audiens. Terus solusi dari hambatan itu apa gitu? Yang pertama meningkatkan kualitas konten digital. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan media sosial. Yang ketiga, menggunakan metrik yang tepat untuk mengukur kinerja. Yang keempat, menggunakan teknologi pemasaran digital yang lebih maju. Dan yang terakhir itu menggunakan influencer marketing. Pemasaran digital udah, sekarang lanjut ke e-commerce-nya nih. Jadi e-commerce itu adalah proses penjualan pembelian produk melalui layanan internet. Jenis-jenis e-commerce tuh ada 6 ya, jadi aku bakal jelasin satu persatu. Jadi yang pertama itu ada business to business, yaitu e-commerce yang terjadi antara bisnis dengan bisnis lainnya. Contohnya Alibaba.com. Yang kedua ada business to consumer, e-commerce yang terjadi antara bisnis dengan konsumen, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang ketiga ada consumer to consumer, yaitu e-commerce yang terjadi antara konsumen dengan konsumen lainnya, contohnya seperti OLX ya. Yang keempat ada consumer to business, yaitu e-commerce yang terjadi antara konsumen dengan bisnis, contohnya seperti jual beli desain, 99 Designs. Jadi yang kelima nih, mobile e-commerce, mobile commerce atau m-commerce, yaitu e-commerce yang terjadi melalui perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Contohnya adalah toko online yang, atau aplikasi belanja yang dapat diunduh di App Store atau Google Play. Yang terakhir social e-commerce nih, e-commerce yang terjadi melalui jejaring sosial, contohnya kayak TikTok Shop, kayak Facebook Marketplace gitu, Instagram Shopping juga ada ternyata guys. Pemasaran digital dan e-commerce udah, kita lanjut lagi ke pemasaran global dan internasional. Nah, pemasaran global dan internasional tuh apa gitu?
bakal aku jelasin satu persatu. Yang pertama, pemasaran global dan internasional adalah strategi pemasaran yang menargetkan seluruh dunia atau beberapa negara di luar negeri. Perbedaan antara pemasaran global dengan internasional yaitu pemasaran global mengacu kepada satu strategi yang digunakan di seluruh dunia. Sedangkan pemasaran internasional mencakup strategi yang disesuaikan dengan pasar lokal. Kedua strategi ini melibatkan penyesuaian merek, produk, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar yang dituju. Nah, materi selanjutnya yang bakal aku jelasin itu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan adalah tujuan utama dari strategi pemasaran yang efektif. Yang tadi udah aku jelasin ya sebelumnya. Menciptakan nilai berarti memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau layanan. Ada beberapa cara juga nih yang dapat dilakuin sama perusahaan untuk menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama itu menciptakan nilai. Perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menyediakan produk atau layanan yang berkualitas, memberikan harga yang wajar, menyediakan pelayanan yang responsif dan cepat. Untuk mencapai kepuasan pelanggan nih, perusahaan dapat memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif gitu ya. Yang ketiga, loyalitas pelanggan. Untuk membangun loyalitas pelanggan, perusahaan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang baik, mengembangkan produk loyalitas yang memberikan insentif kepada pelanggan setia seperti diskon atau hadiah secara eksklusif. Nah, materi terakhir nih yang bakal aku jelasin itu analisis pesaing. Analisis pesaing itu apa? Jadi analisis pesaing itu suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaing mereka di pasar. Analisis pesaing biasanya dilakukan dalam rangka pengembangan strategi pemasaran perusahaan agar dapat bersaing secara efektif dan efisien dengan pesaing pasar. Tujuan dari analisis pesaing untuk memperoleh informasi yang berguna mengenai pesaing-pesaing perusahaan seperti kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi dan taktik pemasaran pesaing, serta reaksi pesaing terhadap pemasaran perusahaan kita gitu. Terus beberapa hal yang dapat dianalisis dari analisis pesaing, yaitu yang pertama segmen pasar yang dituju oleh pesaing. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hal produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang ketiga, strategi pemasaran pesaing seperti segmentasi pasar, positioning, dan diferensiasi produk. Yang terakhir atau yang keempat atau yang terakhir, reaksi pesaing terhadap strategi pemasaran perusahaan. Jadi itu beberapa materi yang bisa aku jelasin dari manajemen pemasaran. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.